Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Kusuma dengan NIM akhir 2021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil saya mengerjakan UTS Sistem Operasi kelas B. Langsung saja kita ke soal yang pertama adalah navigasi dasar dan manajemen direktori. Buat direktori kerja bernama UTS di home direktori Anda. Untuk membuat direktori kita bisa menggunakan perintah mkdir, kemudian diikuti dengan nama foldernya atau direktorinya. Untuk yang B, masuk ke dalam direktori tersebut. Untuk masuknya kita menggunakan perintah cd diikuti dengan nama direktori yang akan dituju, yaitu ada UTS. Kemudian untuk soal yang C, di dalam UTS buat struktur folder seperti berikut. Jadi di dalam UTS, di dalam folder UTS kita disuruh untuk membuat folder data, logs, dan config. Sama seperti yang pertama tadi, kita menggunakan perintah mkdir, kemudian diikuti dengan nama foldernya, yaitu data, logs, dan config. Setelah itu nomor 2, operasi file. Di dalam folder data buat 3 file kosong bernama data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Kita pindah dulu ke folder data menggunakan perintah cd data. Kemudian untuk membuat file kosong yang kita menggunakan perintah touch diikuti dengan nama file yang ingin dibuat, itu data 1, 2, dan 3.txt. Kemudian 2C, salin data 2B, pindahkan data 1.txt ke folder logs. Untuk memindahkan kita menggunakan perintah mf atau move data 1.txt, nama filenya, terus kemudian direktorinya, yaitu ke direktori logs. Kemudian 2C, salin data 2.txt ke folder config dan ubah nama salinan menjadi conf backup.sh. Untuk menyalin sebuah file kita dapat menggunakan perintah cp atau copy, kemudian nama file, kemudian direktori yang dituju, yaitu config. Kemudian untuk mengubah namanya kita bisa langsung gunakan slash nama yang diinginkan. Kemudian nomor 3 itu file editing dan output. Gunakan text editor untuk menulis kalimat. Ini adalah file konfigurasi UTS ke dalam file conf backup.sh. Untuk menuliskan sebuah kalimat kita dapat menggunakan perintah echo, terus diikuti dengan teks yang ingin dimasukkan, yaitu ini adalah file konfigurasi UTS. Kemudian kita menggunakan redirection untuk memasukkannya ke dalam file conf backup.sh. Selanjutnya 3B, gunakan redirection untuk menulis kalimat. Ini adalah file data2.txt yang disimpan pada file data2.txt. Sama seperti tadi, kita menggunakan perintah echo, kemudian teks yang ingin dimasukkan, kemudian gunakan redirection seperti redirection untuk menyimpannya ke file yang ingin dituju. Kemudian 3C, tampilkan isi file conf backup.sh dan data2.txt menggunakan perintah CLI. Untuk menampilkan sebuah isi file kita dapat menggunakan perintah get. Kemudian diikuti dengan nama file yang ingin ditampilkan isinya. Di sini adalah conf backup.sh yang berada di folder config. Setelah
dieksekusi nanti akan muncul isi filenya. Isi filenya sendiri adalah untuk backup.sh adalah ini adalah file konfigurasi UTS. Kemudian soal 3E, tampilkan baris 3C tadi ada data2.txt juga yang suruh untuk menampilkan, sama kita menggunakan perintah get juga, get data2.txt, nanti akan muncul isi filenya, teksnya. Kemudian 3D, tambahkan teks baris tambahan ke akhir file data2.txt tersebut menggunakan redirection. Sama seperti soal yang sebelumnya, kita menggunakan perintah echo untuk menambahkan sebuah teks. Kemudian kita menggunakan redirection tanda lebih dari 2 kali untuk menambahkannya ke sebuah file. Berbeda dengan yang cuma 1 kali tadi, yang 2 kali ini menambahkan, sedangkan yang 1 kali tadi itu seperti override gitu. Kemudian soal 3E, tampilkan baris teks terakhir dari data2.txt. Untuk menampilkan baris teks terakhir, kita dapat menggunakan perintah tail. Kemudian /n 1 ini adalah berarti untuk baris yang paling akhir, baris terakhir nomor 1, data2.txt, nama filenya. Jadi setelah dieksekusi akan muncul baris tambahan, teks terakhir dari data2.txt. Selanjutnya nomor 4, hak akses dan perizinan. 4A, tampilkan hak akses semua file di direktori UTS dan subdirektorinya. Untuk menampilkan hak akses, kita dapat menggunakan perintah ls/la. Nanti akan memunculkan hak akses semua file di dalam direktori UTS seperti ini. Ini ada file config, ada direktori config, folder config, data, dan logs. Setelah itu 4B, ubah izin file data2.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user lain. Untuk mengubah izin file, kita dapat menggunakan perintah chmod, kemudian diikuti digit angka untuk aksesnya. Karena di sini diubah menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis, itu berarti kita menggunakan angka 6, itu 6 itu hanya dapat dibaca dan ditulis, sedangkan 0 ini berarti tidak sama sekali tidak memiliki akses. Kemudian setelah angka aksesnya kemudian diikuti dengan nama filenya. Kemudian 4C, ubah kepemilikan file data2.txt ke user root dan group root, kemudian kembalikan lagi hak kepemilikan ke user kalian. Untuk mengubah kepemilikan itu berbeda dengan mengubah hak akses. Kalau kepemilikan itu menggunakan perintah chown. Untuk chown sendiri kita harus menggunakan sudo
super user, perintah sudo agar dapat merubah kepemilikan. Kita dapat mengetikkan sudo chown karena kita di sini merubahnya ke kepemilikan user root dan group root, kita ketikkan di sini root .2 root, kemudian diikuti dengan nama filenya. Di sini setelah kita memasukkan passwordnya, nanti akan tereksekusi. Kemudian 4D ubah akses conf backup.sh, dan kemudian sebelumnya kita tadi disuruh untuk mengembalikan lagi hak kepemilikan ke user kalian. Untuk mengembalikannya ke user, kita dapat menggunakan perintah sama chown, tapi di sini untuk lanjutannya kita menggunakan $user $user, yang artinya ini akan mengembalikan ke nama user kalian. Kemudian 4D ubah akses conf backup.sh, dan kemudian coba eksekusi. Untuk menambahkan hak akses eksekusi, kita dapat menggunakan perintah chmod plus x. X ini eksekusi nama filenya. Kemudian untuk mengeksekusinya sendiri, kita dapat menggunakan perintah dapat mengeksekusinya langsung, atau dapat menggunakan perintah sh. Di sini saya coba untuk langsung mengeksekusinya di sini dengan menuliskan nama filenya. Nah, setelah dieksekusi nanti ini muncul line pertamanya ini. Oke, lanjut ke soal nomor 5, operator 5A. Tampilkan isi file conf backup.sh, kemudian tambahkan ke data2.txt. Sama seperti sebelumnya, untuk menambahkan isi file kita dapat menggunakan perintah get, kemudian nama filenya, dan untuk menambahkannya ke data2.txt kita dapat menggunakan redirection, kemudian diikuti dengan nama direktorinya yang akan dituju. Kemudian 5B, jalankan dua perintah bebas yang menerapkan operator OR di dalamnya. Di sini saya menggunakan perintah get dan echo ya, di sini get dan echo. Perintah OR sendiri akan berjalan apabila perintah pertama tidak berhasil, maka akan mengajukan ke perintah yang kedua. Di sini kan file conf sendiri tidak ada ya, jadi get untuk perintah ini sendiri ingin menampilkan isi file conf tapi tidak ada. Kemudian akan otomatis lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu echo file tidak ada. Jadi jika dieksekusi nanti akan terjadi error karena file tidak ditemukan, kemudian akan muncul teks file tidak ada karena langsung melanjutkan ke perintah yang kedua. Kemudian 5C, tampilkan jumlah total kata di dalam data2.txt dan tampilkan data2.txt menggunakan operator n. Berbeda dengan OR, n ini akan berjalan apabila keduanya dapat dijalankan. Contohnya seperti ini. Untuk menampilkan jumlah total kata, kita dapat menggunakan perintah wc word count,
kemudian slash w strip w itu word, hanya kata saja yang akan dihitung. Kemudian nama filenya data2.txt, print terus operator dan yang mana nanti setelah berhasil menjalankan perintah pertama akan lanjut ke perintah kedua, yaitu get data2.txt, membaca file data kedua. Jika kita jalankan, maka sini akan memunculkan hasil dari berapa jumlah katanya, yaitu adalah 11 di data2.txt. Kemudian menampilkan data2.txt, yaitu ini teksnya. Ini adalah file data2.txt, plus tambahan ini adalah file konfigurasi UTS. Kemudian soal nomor 6, pencarian dan link. 6a, cari semua file yang berakhiran .txt dalam UTS. Untuk mencari sebuah nama file, kita dapat menggunakan perintah find, kemudian diikuti dengan direktori yang akan yang akan dicari, yaitu sini titik, maksudnya pada direktori saat ini. Kemudian strip name, artinya pencariannya menggunakan namanya adalah .txt. Nanti akan muncul nama-nama yang memiliki nama-nama file yang memiliki akhiran .txt. Ada di data2.txt, data3.txt, dan data1.txt. Kemudian 6b, buat simbolik link ke file data3.txt dan beri nama shortcut data3. Untuk membuat simbolik link, kita dapat menggunakan perintah ln, kemudian strip s, artinya buat link simbolik. Kemudian nama filenya, nama file yang akan dibuatkan link simboliknya, kemudian nama link simboliknya shortcut data3. Kemudian 6c, buktikan bahwa simbolik link dari file data3.txt telah dibuat. Untuk membuktikannya, kita dapat menggunakan perintah ls strip l shortcut data3. Ini maksudnya ls ini menampilkan keseluruhan lah secara lengkap shortcut data3, info dari shortcut data3. Di sini jika dijalankan akan muncul info dari shortcut data3, yaitu di sini maksudnya shortcut data3 itu terhubung langsung dengan data3.txt. Kemudian soal nomor 7, compress file. 7a, buat arsip yang berisi hanya data2.txt. Untuk membuat sebuah arsip, file arsip itu kita dapat menggunakan perintah zip. Ini karena kita akan mengarsipkan hanya data2.txt, kita harus masuk dulu ke lokasi direktori data2.txt itu berada, yaitu di folder data. Gunakan perintah change directory data. Kemudian setelah itu kita arsipkan data2.txt menggunakan perintah zip. Nama arsipannya yaitu data2.zip. Kemudian file yang akan diarsipkan yaitu data2.txt. Setelah itu untuk 7b, yaitu buat arsip UTS arsip.zip dari direktori UTS. Sini sama seperti tadi, tapi sebelum itu kita harus keluar dulu ke
sebelum folder UTS itu berada, itu di home. Jadi kita harus keluar dulu ke home menggunakan cd titik artinya keluar ke folder sebelumnya. Yang pertama ini jadi di data, keluar ke UTS, kemudian keluar ke home. Setelah itu kita dapat untuk membuat arsip sama seperti tadi. Bedanya kalau directory itu kita menambahkan perintah strip R-nya rekursif ya. Jadi kita dapat mengetikkan zip strip R, kemudian nama arsipnya, dan diikuti dengan folder yang diarsipkan. Kemudian 7C yaitu hapus directory UTS menggunakan CLI, kemudian ekstrak arsip UTS arsip.zip. Untuk menghapus directory UTS kita dapat menggunakan perintah remove /r, kemudian nama direktorinya, nama foldernya itu UTS. Setelah itu kita disuruh untuk mengekstrak arsip UTS. Di sini untuk mengekstrak sebuah arsip kita menggunakan perintah unzip, kemudian diikuti dengan file arsipnya tadi yaitu uts.zip. Oke, ya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.